Oke guys, ini persiapan untuk rilis 363 membobol kartu ATM guys. Jadi ini masih menunggu Bapak Kapolres yang belum keluar. Jadi semua sudah disiapkan, daripada awak media sudah berkumpul dari tadi pagi. Karena dijadwalkan jam 10 kita udah rilis guys. Jadi ini bukti-bukti yang sudah diletakkan di atas meja untuk dibacakan gitu guys. Jadi tersangkanya satu orang dari Belambangan gitu guys. Oke, kita tunggu dulu kedatangan Bapak Kapolresnya. Saksikan terus ya guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Alat yang dimana di situ. ATM yang diakui ya, mati loh. Di mananya? Di Lombok Barat, di Gerung, Raya, Gelandur. Kuripan. Kelandur kali ya. Mataram dulu Pak. Kuripan itu pinggir Mataram. Negara Dewe. Berani sekali. Tahun berapa itu? 2020. Baru dan. Saya udah pindah ya. John, angkat dikit mau ke John. Izin kebenaran. John, angkat dikit John. Satu dua. Ya, ini BB yang dilakukan. John. Dikok bagi dua. TP wawancara. Jangan lagi John nyesel katanya masuk di pagar alam aku. John, jangan lagi masuk pagar alam. Kami di sini untuk bersama-sama ekspos atau merilis pengungkapan kasus di Polres Pagar Alam. Yang untuk hari ini kami akan merilis percobaan atau percobaan untuk membobol ATM, mesin ATM yang dilakukan oleh tersangka dengan inisial JAU. Inisialnya adalah JAU. Tersangka ini di mana kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Agustus tahun 2022 sekitar jam 19.30 di ATM yang ada di SPBU Karangdalo, Kelurahan Karangdalo, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam. Jadi tersangka JAU ini modusnya dalam membobol ATM itu yaitu dengan menggunakan lem, yang dimasukkan ke dalam mesin ATM, ya, tempat masukkan kartu itu. Lem itu dimasukkan dengan menggunakan potongan besi gergaji, ya. Yang mau gini dimasukin, dikasih lem di sini, kemudian lemnya dimasukkan ke dalam tempat masukkan kartu mesin ATM itu. Jadi apabila kartunya dimasukin kemudian terlem, kartunya nggak bisa keluar. Modusnya dia bersama kawannya, mungkin salah satu kawannya nanti berupaya untuk membantu korban, ya, berpura-pura berupaya untuk membantu korban mengeluarkan kartunya dari mesin ATM. Dan nanti setelah itu kawan dari pelaku ini akan menyarankan untuk lapor saja di bank karena mesin ininya nggak bisa keluar. Jadi setelah korbannya keluar meninggalkan ATM, barulah
dieksekusi dengan melakukan transaksi dengan memasukkan nomor PIN yang sudah mereka hafalkan. Jadi pada saat mereka berpura-pura untuk membantu, itu sambil menghafalkan kode PIN, dia akan minta kode PIN dari korbannya, dihafalkan kode PIN-nya. Begitu korbannya pergi meninggalkan mesin ATM, dilakukanlah eksekusi transaksi dengan memasukkan kode PIN yang dia sudah hafalkan sebelumnya. Seperti itu rekan-rekan untuk modusnya. Kemudian untuk barang bukti yang kami amankan dari tersangka itu ada OB4, flat, kemudian potongan besi gergaji, ATM korban, kemudian lem yang digunakan. Kemudian dari tersangka juga kita sita ada beberapa kartu ATM. Barang buktinya. Jadi ini ada beberapa kartu ATM yang ditemukan dari orang bersangkutan. Dan tersangka ini sendiri menurut pengakuannya sudah ini adalah kali kedua, namun akan kami dalami. Kemungkinan lain tersangka pernah melakukan modus seperti ini di tempat lain. Yang pertama dilakukan di Lombok, Nusa Tenggara, kemudian yang kedua berdasarkan pengakuannya dilakukan di Pagar Alami. Dan berdasarkan pengakuannya juga transaksi yang dilakukan gagal terus. Nah, itu berdasarkan pengakuan, namun nanti akan kami dalami lagi. Pun ada keterlibatan pihak-pihak lain atau orang-orang lain yang mengarahkan, pun akan kita selidiki lebih lanjut. Untuk sementara selama dia beroperasi di Pagar Alam kemarin, mereka berdua, ya, berdua dengan temannya. Kemudian pada saat akan melakukan aksinya juga, yang bersangkutan ini, kedua pelaku ini melakukan pengrusakan terlebih dahulu ke mesin ATM. Yang dirusak adalah kamera yang biasa digunakan untuk mengenali siapa penariknya, ya. Kamera yang di depan layar monitor. Jadi kamera yang di depan layar monitor itu dirusak dulu oleh mereka, baru kemudian mereka melancarkan aksinya dengan memasukkan lem atau melakukan serangkaian kegiatan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Sementara temannya kemarin kabur dan yang satu ini berhasil diamankan. Untuk temannya sendiri kita akan masukkan ke DPO sebagai daftar pencarian orang untuk penegakan hukum proses selanjutnya. Oh iya, ini barang buktinya satu juga, ya, sepeda motor yang digunakan kesana kemari dan memantau korbannya. Yang bersangkutan sendiri bukan warga Pagar Alam, namun berdasarkan pengakuannya berasal dari Oku Selatan. Untuk kerugian material yang dialami sejauh ini berdasarkan perkiraan perhitungan itu sekitar 5 juta rupiah berupa kerusakan kamera pada mesin ATM serta mesin ATM-nya itu sendiri. Sekarang lagi dalam rangka perbaikan untuk mesin ATM-nya, karena kemarin sudah ada kartu yang ketinggalan kena lem. Itu rekan-rekan yang saya sampaikan untuk rilis yang ini. Ada yang mau ditanyakan? Itu dan ATM itu ATM calon korban ya? Ya, ini adalah ATM calon korbannya. Untuk korbannya atas nama Trinur Herawati. Kemudian dia oh ya, untuk saksi-saksi yang ada di TKP itu atas nama Trinur Herawati, kemudian atas nama Yudi. Untuk identitas dari pemilik ATM ini sementara kami panggil dulu, kita selidiki apa benar ATM yang dia bukan. dan dia ini kan kemarin mestinya dia udah berhasil ya, teman ya. Nah, gagalnya itu penyebabnya apa nih? Karena ketahuan sama warga.
Jadi ketangkep warga kan ya? Ada yang Ada yang melihat yang bersangkutan ini mengutak-atik mesin, kemudian dilaporkan pada tugas polisi yang ada, kemudian polisi bersama masyarakat mengamankan yang bersangkutan. Jenis ATM apa aja itu dan Ya. jenis ATM apa yang dirusak? ATM yang masuk di sini Bank Sumsel Babel, jadi ATM-nya Bank Sumsel Babel. Dan izin dan pasal yang disangkakan atas perbuatan pelaku nah. Baik. Untuk saat ini kita terhadap pelaku kita kenakan pasal 363 ayat 1 huruf 4 angka 4 angka 5. Kemudian untuk pasal 53 KUH pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Zena, ini Bang Sumsel Babel ini kan sudah berapa terjadi di Prabu Muli, Morenim dan Pak Lawang kemarin pernah. Nah, apakah mereka ini punya kaitan dan di Sumatera Selatan ini? Jaringan mereka ini? Sistematis. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi ada beberapa rekan-rekan juga yang mempertanyakan itu nanti akan kami dalami apakah dia bekerja cuman kelompok dalam arti 2 orang itu atau ada jaringan ya, atau mereka ada main jaringan, di jaringan mungkin ada jaringan Pak Alam, jaringan Maluku Selatan, jaringan Palembang, itu akan kita dalami kalau mereka ada keterkaitan atau mereka main individu atau kelompok kecil saja. Dan itu kan percobaan dan tapi ATM-nya terlalu banyak itu dan gimana dan Kalau hubungannya? pengerusakannya sudah, ya, pengerusakannya sudah terjadi. Oh iya, pengerusakan. Udah, Habis lah. Itu berapa lama pelaku beraksi kan? kita tanyakan langsung. Siapa namanya? Bawah 5 menit. Dalam waktu J, berapa menit kau butuh waktu J? Tergantung itu prosesnya. Iya biasanya Enggak, berapa waktu lama biasanya? sejam, 2 jam, 1 menit, 5 menit, 3 detik. Ya? 1 jam. Lama sekali sih. Wajar Bang. Masih YouTube kan 5 menit cuma. Sejam tangkap. Mulai dari pasang lem ya. Mulai dari pasang lem sampai eksekusi terakhir itu, penarikan terakhir itu kurang lebih 1 jam lah gitu ya. Ah, lama. dari Baca numpang makan dulu kita antri. Karena ada upaya dan hitungnya sama upaya dia membantu, pura-pura membantu, terus ngapalin kode Swiss itu Pak. Oh, keseluruhannya ada. Operasi itu. Itu belajarnya dari mana? Dari Google. Beli malat ini. ini aku ya. Bukan nak bola ATM ini berarti. Nak masang jebakan itu mungkin ya. Seakan-akan pecah. Iya, pecah. Iya. Kamu kan. dia uang lah pergi dia narik kan? Oh, duit uang tadi kan? Masuk kayak gitu.